Dosen, para tenaga kependidikan, Bapak Kabiro, Bapak Rektor dan para wakilnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya, khususnya para maba, mahasiswa baru yang amat sangat saya cintai. Semoga diberikan kemudahan segala urusannya, kerasan tinggal di ma'had, nyaman dan bisa menuntut ilmu di kampus yang kita cintai bersama ini secara baik dan berhasil sukses sampai pada akhirnya nanti. Baiklah, pada kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini bisa dirunut nanti dalam beberapa buku karya para ulama, terutama ulama mutasawwifin atau ulama mutasawwifun seperti Asy-Sya'banani dalam bukunya Bughyatus Salik wa Irsyadul Halik, Al-Adab Al-Mardiyah Lituruq As-Sufiyah karya Al-Buzidi misalnya. Kemudian Syekh Kamas Qonawi An-Naqsabandi dalam bukunya Jami'ul Usul fil Auliya, lalu Awariful Ma'arif karya Asy-Syuhrawardi, dan yang paling sangat saya sukai adalah satu karya yang sangat monumental. Karya ini dikaji oleh kalangan muslim dan juga dunia, yaitu Syekh Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibni Arabi, karyanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dalam berbagai buku yang disebutkan tadi, nanti bisa jadikan rujukan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang singkat hari ini atau saat ini. Kita baru saja melaksanakan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu dimensinya 4 rakaat kan. Apa itu maknanya? Bahwa sholat yang 4 rakaat itu adalah membuka 4 pintu surga. Yang pertama adalah pintu Darussalam, kemudian Darul Muqamah pada rakaat keduanya, lalu Darul Qoror pada rakaat ketiganya, dan yang keempat adalah Al-Ma'wa. Jadi 4 pintu surga ini terbuka pada saat seorang mukmin melaksanakan sholat zuhur. Lalu pada sholat asar seperti apa? Tentu sisa berikutnya akan saya sampaikan pada kesempatan yang lain. Surga itu pintunya 8, surga itu 1, pintunya 8, kaplingnya 4. Apa yang saya bahasakan kafling ini berdasarkan atau para ulama itu menyitir satu ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 69-70. Wa may yuti'illah wa rasulah fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ayat ini sering dijadikan salah satu kutipan doa ketika kita selesai melaksanakan sholat taraweh, kalau nggak witir ya di bulan Ramadan. Ayat ini ditafsiri atau didekati atau para ulama sufi membuat satu ketegasan bahwa ayat ini, firman Allah ini menegaskan atau menjelaskan, mensinyalir akan gambaran surga. Surga itu 1, kaplingnya 4. Ini untuk memudahkan kita beranalogi ya, seperti perumahan itu kan ada kapling-kapling. Kapling yang pertama disebut kapling Anbiya. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina
an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Jadi kapling anbiya ini minan nabiyyin, maka 124.313 kaplingnya ini kapling anbiya namanya. Kapling anbiya ini terdiri dari sab'ah kusur, 7 daripada istana. Ini gambaran saja ya, gambaran betapa kita ini menginginkan hidup di surga, kan begitu kan? Tapi tentu Rasulullah SAW jauh-jauh sudah menegaskan bahwa surga itu tidak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbil bashar. Tempat itu tidak bisa digambarkan oleh pandangan mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak bisa dibayangkan oleh khotor kita. Khayalan kita tidak memungkinkan untuk menggambarkan bagaimana surga itu. Yang jelas adalah surga itu an'amallahu alaina wa ala jami'il insan, barangkali satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, gitu aja. Nah, kelompok yang pertama kali mendapatkan kenikmatan itu disebut dengan kelompok anbiya. Kemudian yang kedua ada siddiqun, kelompok siddiqun minas siddiqin, minan nabiyyin was siddiqin. Siddiqin siddiqun, kelompok siddiqun ini sittah kusur, 6 istana. Lalu berikutnya wasyuhada, kelompok syuhada ini khamsah kusur, 5 istana. Lalu kapling solihun ini 4 istana. Nah, maka siapapun kita umat Islam ini, umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disediakan oleh Allah surga minimal kapling solihun, 4 istana minimal untuk kita. Padahal masing-masing orang itu nantinya itu hanya memerlukan 1 kapling. Pertanyaannya misalnya kita sopolah, ini Gus Qadir misalnya paling rendah dapat surga namanya kapling solihun, kan istananya 4, yang 3 untuk siapa? Adalah untuk orang-orang atau teman-teman kita yang kebetulan ngemper-ngemper, bahasa kita ya, tapi pernah berjumpa dengan kita di masjid, lalu diberikan itu yang 3 untuk itu, yang dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan syafa'atul mu'min bil mu'min. Ini ada hadisnya kan, saat ini sangat terkenal. Jadi ada cerita, ada hikayat, seseorang itu masuk surga, lalu ada temannya yang masuk neraka, padahal dia itu pernah berjumpa di masjid. Lalu ditanyakan kepada Allah, tentu ini ilustrasi ya. Ya Allah, ini teman saya, kok dia di neraka? Aku nggak terima kalau dia di neraka. Aku menyaksikan dia pernah berjumpa aku di masjid tarbiyah ini, misalnya loh gitu. Misalnya semacam itu. Jadi surga itu 1, kaplingnya 4, pintunya 8. Itu pintunya di mana itu? Di 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Maka seluruh pintu surga yang jumlahnya 8 semuanya menginginkan kepada kita untuk dilewati. Yang pertama adalah Darussalam, Darul Muqamah, Darul Qarar, lalu Al-Ma'wa. Maka kalau kita semuanya sudah sholat zuhur 4 rakaat itu, ya mereka itu mengejar kita itu. Pintu yang jumlahnya 4, tapi jangan dibayangkan pintu lalu ada kunci dan grendelnya, bukan itu ya. Jadi bukan kok, ini gambaran saja untuk memudahkan analogi kita. Jadi 4 pintu itu dia sudah mencatatkan dirinya, menjadikan saksi kepada kita terhadap kita ketika selesai melaksanakan sholat zuhur. Jadi nanti kalau mati kita ini akan dikejar-kejar oleh pintu surga. Lalu pertanyaannya, ada enggak alam kubur? Kalau pertanyaan di kuburan ada ya, tapi kalau pertanyaan di alam kubur itu para ulama sufi menolak. Maka Pak Mudin yang man rabbuka itu enggak ada itu. Ya nanti yang jawab Abu Nawas. Abu Nawas akan jawab begini, man rabbuka. Itu mannya itu jumlahnya istifhamiyah apa
insya'iyah apa khobariyah gitu ya. Karena gini loh, kalau man rabbuka itu, man itu dalam kaji tasawuf, man itu isim mausul. Apa isim mausul itu? Isim itu nama atau sebutan. Seseorang itu disebut atau diberi nama oleh karena bersifat. Karena dia bersifat oleh karena melakukan perbuatan. Jadi man, orang yang sudah wusul, orang yang sudah melakukan sholat sehingga dia wusul, maka disebut dengan man. Maka man itu adalah rabbuka. Gimana ini maksudnya? Orang yang sudah wusul kepada Allah itu Tuhannya adalah ini angel penjelasannya ini. Bukan istifham maksudnya. Itu bukan pertanyaan siapa Tuhanmu, bukan begitu. Rabbuka adalah Tuhan orang yang sudah wusul kepada Allah. Itu loh, dibalik. Rabbuka, ya toh, Rabbuka itu namanya khobariyah. Jadi malaikat nanti menjumpai kita bukannya bertanya tapi menginformasikan. Rabbuka man. Gitu loh. Karena kamu sudah wusul kepada Allah, Tuhanmu adalah ini. Gitu loh, gampangannya pengen ditunjukkan dulu Tuhanmu di sana. Jangan dibayangkan nanti di sana ada siapa, itu jangan. Bukan itu. Artinya apa? Bahwa saya sering mengatakan mukmin itu tidak bisa masuk neraka. Kenapa? Karena mukmin itu pasti menegakkan 3 maghrib 4 isya. 3 maghrib 4 isya. Jumlahnya berapa? 7. Itulah 7 pintu neraka ditutup. Gampang saja, kalau ingin ngotot masuk neraka jangan sholat, gitu aja gampangannya gitu loh. Tidak hanya itu, masih ditambah dengan namanya sholat nafilah. Apa sholat nafilah itu? Tahajud kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Para ulama sufi di dalam memberikan pemaknaan. Jadi kalau sufi itu bukan menafsirkan tapi menangkap makna subjektif. Kalau menafsirkan itu banyak salahnya. Kalau menafsirkan itu belum menemukan. Misalnya kamu tak kasih tahu di sana tadi ada suara gedebuk gitu ya. Tak suruh bedek kamu menafsirkan. Kalau suaranya itu pasti nangka. Oh bukan. Yang ini bilangnya bukan nangka tapi pelepah apa yang ini lah, itu tafsir namanya. Tapi kalau makna itu orang itu sudah menemukan sesuatu pada teks itu. Bedanya begini ya. Kalau ada Surabaya 85 kilo tunjuk arah ke utara. Bagi orang yang sudah sampai di Surabaya dia akan memaknai. Tapi bagi orang yang hanya membaca itu menafsirkan, mengkira-kirakan. Kira-kira arah ke utara, kira-kira. Jadi kira-kira namanya menafsirkan. Tapi kalau sufi itu bukan menafsirkan tapi memaknai, menangkap maksud. Kenapa? Karena dia sudah melakukan. Surabaya tunjuk arah ke utara 85 kilo. Dia pergi ke Surabaya, sampai di situ, oh Surabaya itu ada orang azan. Kenapa? Karena dia di Masjid Akbar misalnya. Surabaya itu banyak binatangnya misalnya. Kenapa? Karena dia di Bonbin. Jadi bedanya para sufi di sini. Ini bisa dirunut dalam buku atau tafsir Al-Jilani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukunya 5 jilid. Tafsir Al-Jilani dengan pendekatan isyari. Jadi mukmin itu tidak bisa masuk neraka. Kenapa? Karena ditutup dengan 3 rakaat dan 4 rakaat isya. 3 maghrib 4 isya, 7 pintu neraka. Masih dikasih nafilah tahajud. Apa nafilah itu? Nafilah itu pantang. Palang, pantang. Lakban itu loh. Jadi ibaratnya kotak ditutup dengan ini 3 dan 7, masih dilak, nafilah tahajud namanya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini inti maqaman mahmuda itu dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79. Terus gimana lanjutnya itu? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nas, dan seterusnya itu. Maka masuklah setelah dilak itu
Malam kan zulum kan. Zulum itu artinya dosa. Dosa itu identik dengan neraka. Orang yang melakukan dosa disebut dengan zalim. Masuklah, datanglah subuh. Apa subuh itu? 2 rakaat kan? Dimensinya maghfirah dan rahmah. Rakaat pertama ampunan atau maghfirah. Rakaat kedua rahmah, terbukanya 8 pintu surga. Apa maghfirah itu? Berasal dari kata ghafara yaghfiru. Apa ghafara yaghfiru itu? Menutup. Diumpamakan semacam ini. Tembok misalnya, tembok atau dinding itu yang berwarna putih. Warnanya kan putih. Oleh karena ada debu dan lain sebagainya, lalu warnanya berubah kecoklatan atau ada kotorannya. Lalu kita maghfirah dengan cat. Nah, perbuatan kita menutup dengan cat warna putih itu namanya maghfirah. Tidak kelihatan kan? Makanya dijelaskan dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 23, ketika Adam terlempar dari surga, waqala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, rakaat pertama subuh, wa tarhamna rakaat kedua, lanakunanna minal khasirin. Jadi ketika mengartikan rabbana dzalamna itu bukan aku berbuat zalim, tapi aku dalam suasana kegelapan malam, ya toh. Apa itu? Neraka, dosa kan. Maka wa tarhamna, kalau tidak engkau tutup neraka itu dan tidak engkau buka 8 pintu surga siang hari, kami termasuk orang yang merugi. Watarhamna itu terbukanya rahmah zuhur dan asar. Maka sebelum zuhur dan asar ada namanya, sebelum zuhur ada namanya sholat duha. Apa sholat duha itu? Sholat penghormatan, sholat syukur, sholat mencari fadilah, mencari rezeki, mencari sehat. Nah, untuk apa? Ya agar kita bisa menikmati surga. Gampangannya begini, kenikmatan yang banyak itu bagi orang yang tidak sehat tidak ada artinya. Apa artinya sate kalau gigi kita sakit? Nah misalnya ya, misalnya semacam itu. Ya saya kira begitulah, hal-hal semacam ini semoga menambah keyakinan kita, menambah motivasi kita, dan gampangnya kita untuk beragama. Inna hadzal dina yusrun. Jadi agama ini adalah mudah sekali. Yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini ayat terkenal, ini ayat para mubaligh. Ini surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kamu yang mudah aja, tidak menghendaki yang sulit. Maka pilihlah yang gampang. Agar apa? Agar kamu bisa menyempurnakan, karena kamu milih yang gampang. Gunanya apa? Agar supaya kamu nggak sombong. Kenapa? Ya mudah kok, milih yang gampang. Terus berikutnya, karena merasa sempurna, kamu menjadi bersyukur, tidak takabur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.